Alhamdulillah, kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara syukuran majelis taklim sekaligus acara untuk bahatam sudah lah tadi tamat Quran, karena besok Ananda putri tuan rumah akan melangsungkan akdun nikah, ya. Anak perempuan beliau dilamar, dipersunting oleh laki-laki yang solehah, yang soleh maksudnya soleh, laki-laki yang soleh, insya Allah dunia dan akhirat. Mudah-mudahan besok acaranya lancar dan juga insya Allah mereka berdua menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Orang zaman sekarang samawa. Ulun bahari bingung apa samawa bahasa apa samawanya, sakinah, mawaddah, warahmah, dan insya Allah diberikan anak dzurriyyat yang saleh dan salihat, dan insya Allah mereka berataan nanti insya Allah masuk ke dalam surga, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, menikah itu adalah hukumnya sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi juga berbangga orang yang menikah itu karena disuruh untuk mempunyai keturunan. Semakin banyak umat Nabi Muhammad SAW, maka Nabi di akhirat pun juga semakin bangga dengan umat begitu banyak. Nah, makanya orang Bahari itu ada istilahnya, banyak anak banyak rezeki. Bahari itu nah, berapa pian bisa anaknya? Nah, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 11. Bini satu aja sih, tapi anak bisa 11. Abah mamanya bertani aja, mbah salat subuh, salat isyraq dulu, salat duha, hanya ke ladang. Sebelum zuhur jam 11 balik ke rumah. Alah, zuhur kada kemana-mana, Mbah Hasan paling-paling melihat di sawah. Malam di rumah aja, subhanallah, 11 anak tapi bisa dibiayai berataan oleh orang tua. Makna ada yang sudah jadi sarjana, dokter dan sebagainya. Nah, padahal kalau dipikir-pikir kan sanggup. Tapi itulah rezeki orang Bahari, banyak anak banyak rezeki. Orang zaman sekarang subhanallah gajinya banyak, ya, rumahnya semakin menyempit. RSS, rumah sangat sempit. Tipe 21 jar. Kenapa tipe 21? Karena 2 langkah 1 kamar, 2 langkah 1 WC, 2 langkah 1 dapur. Kasihan aja Pak kalau sekarang. Tipe 21. Tapi bisi anak seikung 2 ikung takutan rasanya hendak membiayai. Kenapa? Karena keberkahannya itu dengan orang Bahari itu berbeda. Dia kada banyak tapi berkah. Apalagi sudah banyak berkah pulang, subhanallah, ya. Cungkir balik, ya. Ya, masya Allah, masya Allah, itu orang pengantin baik sekali ya. Dan kalau orang menikah itu sebenarnya sunnah untuk dipamerkan. Arti dipamerkan itu jangan sembunyi-sembunyi. Jadi orang zaman sekarang jangan nikah di bawah tangan, apalagi nikah lari, uyup. Ya. Tapi sunnah untuk disebarkan, diumumkan ke orang supaya orang juga jangan salah kaprah. Karena anakku ini nah ada bebinian sudah disunting orang, sudah punya laki. Tapi kalau seandainya kada dipamerkan, tiba-tiba hamil, ya kapan menikahnya jangan orang. Nah, jadi kan orang timbul tanda tanya. Tapi sunnah dipamerkan, akad nikahnya diramaikan, dan juga ada walimah. Walimah itu bahasa kitanya resepsi. Itulah kayak orang Bahari lagunya. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding di pelaminan. Kita malah duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding di pelaminan, gitu kan ya.
bagaikan raja dan permaisuri. Terus apa lagi? Duduk bersimpuh bagaikan bidadari, duhai senangnya menjadi pengantin baru. Nah, hari lagunya ramai orang pengantinan itu, apalagi di kampung. Apalagi dapatnya lakiannya orang Turki. Wah, nang kayak di Amuntai, orang Amuntai di Barabai. Binian Amuntai dapat orang Turki. Sekalinya bininya menangis. Kenapa? Bagaimana ibu-ibu penonton hendak berfoto lawan lakinya, cemburu bininya dapat orang Turki. La ilaha illallah, subhanallah. Itu rezeki lah. Pokoknya orang menikah itu baiklah, jangan kada menikah membujang kepada baik. Baik nang gadis, begitu juga nang lakiannya. Semakin banyak bisi keturunan itu semakin baik. Dan orang menikah itu mendatangkan rezeki. Coba kita bahas itu sebelum menikah, kasihan aja Pang. Laki pian tuh luntang lantung mencari gawian. Malah tapi subhanallah menikah lawan bubuhan pian lawan ibu-ibu. Setahun sebelumnya ya mengontrak dulu, setahun 2 tahun, setahun pertama bisa menukar panci, bisa menukar ringgit, kompor. Enak lah bahari. Sebelum setahun menukar panci, ringgit, besi, menukar bangku, menabung sampai bisa menukar rumah, bisa menukar mobil, bisa menukar apa-apa. Kalau hidup membujang kan bisa begitu. Lihat aja. Kalau ada orang hidup membujang kan bisa begitu. Karena memang orang yang menikah itu rezekinya itu ditanggung sama Allah. Allah akan memberikan rezeki. Dan yang hebatnya ketika nanti bunyi itu tak kira bunyi mikrofon, kayaknya bunyi motor. Dan hebatnya ketika orang itu berisi anak, rezekinya bertambah berkurang? Bertambah. Subhanallah, bisa nukar ini, bisa nukar itu. Banyak ada anak lagi bertambah lagi. Kenapa? Karena di balik rezeki suami itu ada rezeki bininya, ada rezeki anak-anaknya. Jar orang bahari, jar orang zaman sekarang jarnya kesuksesan seorang suami di baliknya itu ada doa seorang istri. Tapi laki ini mendengar itu jarnya, coba bini satu aja banyak rezekinya, bagaimana bini 2, 3 banyak mendoakan jarnya. Itu ya pulang lakiannya. Ala kulli hal, orang menikah itu rezekinya bertambah. Lalu bagaimana mencari pasangan itu? Tungkahul mar'atu bi arba'in. Perempuan itu dinikahi dilihat dari empatnya. Begitu juga pian anak mencari mantu nih lakian. Mencari laki untuk untuk anak putri pian. Lihat yang 4 ini. Yang pertama 5 liha karena hartanya. Boleh aja orang menikah cari harta, sudah begawi di mana ajarnya. Banyak kan ada masalah karena orang menikah itu nanti ada tanggung jawab, bukan hanya nafkah batin saja, tapi nafkah zahir juga harus dilengkapi. Tapi sebagian ulama itu mengatakan 5 liha ini karena hartanya itu bukan karena sugihnya. Ada yang memahami itu karena orang ini bisa nggak mendatangkan hoki. Arti mendatangkan hoki itu bukan kaya dari harta orang tuanya, orang ini bisa nggak berusaha. Kalau lakian itu kira-kira orang ini lakian ini pekerja keras nggak? Kalau dia kaya tapi dari abah mamanya dia nggak punya keahlian, percuma saja. Tapi kalau lakian itu pekerja keras, itu dia bisa mendatangkan rezeki. Itu yang kata sebagian ulama, maksudnya 5 liha orang ini pekerja keras. Karena orang yang pekerja keras itu insya Allah hartanya bertambah terus. Begitu juga bebinian. Bebinian ini kira-kira bisa nggak membawa hoki ini bebinian? Nah makanya kalau orang melamar tuh lah, mohon maaf, ini jar orang aja Pang.
Ya, memang disunahkan kalau hendak melamar berbina itu dilihat wajahnya dan telapak tangannya. Karena biasanya di wajah itu dan telapak tangan itu menunjukkan kepribadian seorang perempuan itu, dan begitu juga bentuk tubuh yang di dalamnya. Kalau di luarnya begitu bagus, apalagi dalamnya begitu. Nah, begitu juga ada itu tanda-tanda yang bisa mengetahui karakter perempuan itu. Di dalam kitab itu ada diterangkan seperti itu. Nah, kalau orang zaman sekarang feng shui apa namanya itu, tapi kita kada berpegang lawan bubuhan di sana, kita berpegang lawan guru-guru kita. Makanya kadang melihat bebinian, kalau mohon maaf lah, ini jar orang, bukan jar ulun lah, jar orang. Kalau bibinian itu jarinya nah ini ya, bolong-bolong sih nah, gitu kan, bolong-bolong nih nah gini nah, bolong-bolong. Berapapun duit laki ditaruh tuh habis. Kenapa? Pemborosan. Jadi pian melihat jari pemborosan, ini bolong nih pemborosan. Dapat ini. Lihat aja, siapa tangannya di jarinya nih nah, bolong-bolong sini. Wah, dia pangdah. Dia berapa juta diberi laki duit habis terus tuh. Nah, tapi rapat juga terpusing juga laki. Kenapa? Kalau sudah masuk ke kantong bini kada mau keluar dia, pelit pulang. Pelit pulang. Jangan juga terlalu pelit. Adalah bolong sedikit, jangan tak terlalu bolong benar. Hati-hati aja begitu. Nah, begitu juga lakian. Ini gurai. Nah, maksudnya baru pas dibuka bolong-bolong ada gitu. Lah, melihat wajah, bentuk alis, bentuk mata, bentuk hidung, dia ada menunjukkan karakter seseorang seperti itu. Nah, lakian juga sama seperti itu. Ada tanda-tandanya. Nah, kalau orang yang hendak menikah biasanya santri itu mencari kitab itu tuh. Tandanya bibir begini apa modelnya, apa maksudnya, hidung begini apa maksudnya, alis begini apa maksudnya, dahi begini apa maksudnya. Nah, telapak tangan tuh, ada orang bisa baca tangan tuh. Ya. Bisa, ada ilmunya. Cuman kadang betuhan ke situ, nah boleh betuhan ke situ. Itu biasanya ilmu nang ibarat kata kebiasaannya seperti itu. Alhamdulillah. Hah? Kenapa jam? Ya kalau kada, makanya tadi cari yang bisa mengaji. Orang bahari itu begitu, kalau anak menikah dia orang tuanya diutus. Ala kulli hal seperti itulah. Tapi kalau orang zaman sekarang kata apa-apa, biar kada bunga, yang penting ada duit jadi bunga nanti. Masuk di mana namanya itu, apa namanya nang bening-bening itu apa aja, glowing skincare jadi bening. Yang penting ada duitnya bening sudah. Ala kulli hal. Nah, 5 lihat karena hartanya tadi. Tapi kata ulama bukan hartanya, tapi orang ini maksudnya punya enggak pekerja keras. Karena ada bebinian itu masya Allah dia pekerja keras. Itu dia bisa mendatangkan rezeki bagi lakinya. Jar orang tuh hokinya di bini. Ada lakian tuh kada bisa sugih. Tapi ketika bebini lawan itu sugih. Berarti apa ya? Bini itu membawa hoki. Bini itu membawa hoki tadi. Padahal bininya di rumah saja. Tapi ya tadi perejikian. Ada jua jar orang bahari bujur kadanya wallah alam. Tapi jangan dituhankan lah. Jangan dituhankan mencari laki atau mencari bini, mencari mantu atau apa gitulah. Kalau lehernya itu nah dia berlipat-lipat. Mendatangkan rezeki itu. Kalau leher itu berlipat-lipat, bukan mulus saja, tapi dia bukan lama. Ada orang lama kok. Dia punya leher itu ada bertingkat. Ada garisan leher. Kalau bebinian itu begitu, tadi pulih hati leher pian, ada kan begitu? Kalau ada berarti pantas saja. Lakiku ini rezekinya lancar terus, hokinya di pian, seperti itu. Masya Allah. Nah, itu tanda-tandanya. Tapi ingat nah, sekali lagi kada bertuhan ke situ, cuman kebiasaannya seperti itu. Kemudian apalagi lihisabillah sabiha, karena keturunannya. Keturunan penting. Ya, jangan sembarangan mencari pasangan kalau keturunannya kada jelas, jangan. Dari mana ajarnya, abahnya siapa, mamanya siapa, orang tuanya siapa, keluarganya dari mana, penting itu. Ya. Kenapa? Karena kalau seandainya bibitnya kada unggul, keturunannya bahaya. Ya, cari bibit yang unggul.
jangan sembarangan mencari bibit tadi, karena kalau bibit yang baik tadi, insya Allah nanti keturunannya juga baik. Nah, cuman biasanya beginilah. Ini kata ahli orang yang psikologi. Biasanya kalau kecerdasan itu, kecerdasan seorang anak itu diwariskan dari mamanya. Diwariskan dari mamanya. Jadi kalau anak itu pintar, biasanya mamanya itu pintar. Nah, jadi kecerdasan seorang anak itu biasanya diambil dari mamanya tadi. Ya, gennya di mamanya tadi itu. Namanya penting juga mencari mencari mantu bebinian. Kalau dia di mana sekolahnya, di ini, juara berapa begini, insya Allah tuh kalau pian besi cucu pintar itu. Tapi kalau mamanya bahamburan di rumah, malas, pulang balik ditilam, HP aja digiming. Akhirnya pas sekolah kada lulus, ranking 1, tapi dari belakang. Nanti bisi cucu kasihan juga otaknya begitu tuh. Nah, jadi penting ini ya mencari para perempuan yang pintar tuh penting. Kenapa? Karena biasa kata ahli psikologi, kecerdasan seorang anak itu diwariskan dari mamanya. Makanya ada istilah al-um madrasatul ula li auladiha. Ibu itu adalah madrasah pertama buat anak-anaknya. Jadi guru madrasah untuk anak-anaknya itu yang pertama kali mamanya itu. Mamanya tadi. Nah, nasab ya. Kemudian apa lagi? Wali jamaliha, cantiknya. Kalau lakian gantengnya. Nah, cuman cantik dan ganteng ini relatif. Relatif. Ada orang aku kada ketuju hidung nang mancung kayak orang barat tuh kada ketuju. Aku ketuju orang nang pesek aja. Pesek itu bagus dilihat. Ada juga begitu. Ada orang ketuju nang mancung, ada ketuju orang nang hitam manis, ada nang ketuju putih, ada nang sawo matang. Itu selera masing-masing. Jadi cantik ini tidak bisa ditentukan dengan orang lain. Cantik itu relatif. Dan orang barat putih hendak menjadi hirang. Orang hirang hendak menjadi putih. Nah, kita alhamdulillah direbutkan sama orang barat kita ini. Kulit orang Indonesia direbutkan. Artinya kulit kita ini orang Indonesia masya Allah bagus. Kenapa? Saunya sawo matang. Asal jangan kematangan. Kalau kematangan kada bagus. Nah, yang keempat apa lagi? Datuddin, orang yang mempunyai agama yang baik. Nah, makanya orang bahar itu kalau hendak dilamar, anak bibirnya ditanya, "Ikam sekolah di mana?" Sekolah itu ditanya, kada ditanya gawiannya apa ikam dah. Ikam baharinak sekolah di mana nak? Pesantren kah atau di mana nak? Hafal bisa baca Quran kah? Berapa Quran mahafal? Bisakah baca doa ini itu? Dites dulu. Kenapa? Karena kalau lakian itu bisa agamanya baik, insya Allah tuh bisa membawa anak putrinya ini kepada nang agama. Tapi kalau mengandalkan gawian, mengandalkan kegantengan, bahaya. Ganteng itu 10 tahun, 19 tahun surut sudah. Apalagi orang menikah itu paling-paling badan bodinya bagus tuh ya 4-5 tahun. 5 tahun ke atas belamak dah semuanya. Harus belamak ya. Semuanya serba belamak. Biar makan kurang ada mau kurus-kurus. Nah itu tuh. Tapi kalau dia agama, akhlaknya baik, maka insya Allah kalau bisa anak-anaknya juga baik. Bisa tuh membimbing bini, bisa tuh membimbing laki. Kenapa? Itu penting sekali. Fatwa bidzati din taribat yadak, kata Nabi. Pilihlah orang yang punya agama yang baik, maka engkau akan beruntung. Nah, jadi kalau kita bisa anak bebinian, anak mencari mantu laki-laki, lihati dulu bagaimana agamanya. Nah, kemudian begitu juga bebinian, kalau kita hendak mencari mantu bebinian, lihati dulu ini anak bebinian dari mana, bagaimana akhlaknya, bagaimana sifatnya, kelakuannya. Lihati. Kenapa? Karena itu sangat penting sekali. Kalau apa? Kalau seandainya nanti menjadi pasangan hidup buat anak-anak kita yang menikah nanti. Ala kulli hal, itu orang menikah sangatlah baik sekali. Kemudian kalau nanti sudah menikah ya, Ananda nanti sudah menikah, jadilah istri yang salehah,
Ya. Jadi Nabi perempuan yang salehah tenang begitu bagaimana? Yaitu apabila dipandang oleh suaminya, maka suaminya akan senang. Kenapa ya? Karena mata laki-laki itu beda dengan mata perempuan. Mata laki-laki itu dia ketujuan nang lihat nang indah-indah. Nang lihat nang indah-indah. Makanya bebinian itu kalau bisa jadi seorang istri paling pandai untuk berdandan di depan suami, jangan di depan orang lain. Lawan lakinya bagus-bagus berdandan, pakaian bagus, akhlak bagus, ucapan bagus, pemanja-manja, lawan laki bagus. Ya, ucapan manis. Seperti itu, harum, awak harum, pakaian harum, semuanya harum, maka insya Allah suami itu akan senang melihat istri. Nah, itu yang paling bagus seorang istri tadi. Apabila dilihat oleh suaminya, maka suaminya akan senang. Kenapa? Karena laki-laki itu jatuh cinta lewat mata. Lain bebinian. Kalau bebinian jatuh cintanya lewat telinga. Nah, binan ini asal ada yang bisa menggombal, merayu, walaupun lakiannya jelek, wani aja dia tergoda. Kenapa? Karena memang perempuan itu jatuh cintanya lewat telinga. Makanya cari suami yang bagaimana, yang lucu katanya. Kalau anak lucu sekalian aja dia pelawak. Nah itu kenapa? Karena perempuan itu memang jatuh cintanya lewat telinga. Nah ala kulli hal, kemudian nanti setelah menikah lah kita sebagai orang tua nih lah ya, dalam lagi nanti bisi cucu ya, bisi mantu, bisi cucu. Kita sebagai orang tua, kalau nanti sudah melihat anak-anak kita menikah, kita sebagai orang tua ini jangan terlalu banyak ikut campur urusan anak yang berumah tangga. Hendak apakah di situ dia, hendak berasnya biisikah di rumah kada biisikah. Kita sebagai orang tua kada usah umpat campur. Dan kalau kita bisi anak tuh lah mengadu lawan kita. Kita sebagai orang tua, anak kita bebinian mengadu, abah, laki ulu tuh begini. Jangan dilawani anak tadi. Jangan dihiraukan, ikam nak, jangan begitu lawan laki. Ya, doakan laki kami itu semangati dia begawi. Nah seperti itu. Tapi terkadang ya tadi orang tua ini ikut campur lawan keluarga anaknya. Dan ketika anaknya mengadu, anaknya dilawankan. Akhirnya apa? Mendapat berapa banyak antara mantu dengan mertua berkelahi. Terutama mertua bebinian lawan mantu bebinian. Ya hati aja. Di mana-mana pasti begitu. Nah, kebanyakan, tapi enggak ada di sini, di sana. Banyak itu ya. Mamanya, mintuhannya, mertuanya berkelahi sama mantu anak perempuan. Kenapa? Karena mungkin si mertua ini merasa cemburu. Ya dibilang cemburu gimana gitu ya. Biasanya mencucikan baju anaknya, menyiapkan makanan anaknya, kesukaan anaknya disediakan. Ketika mantunya ini menyiapkan makanan, wah kenapa ikam menyediakan ini? Laki ikam tuh begini sukanya. Disariki anak perempuan tadi. Nah, sebenarnya kayaknya cemburu itu. Kenapa? Karena yang biasanya orang tuanya yang menyediakan diambil alih lawan bininya. Ada seperti itu, tapi di sana, di sini ada. Baik semuanya insya Allah. Nah makanya lihati saja, orang nang laki bini itu biasanya bisa berkelahi, apalagi bisa sampai berceraian. Itu sebabnya adalah dari 3 orang. Pertama apa ya? Pertama dari faktor orang tua. Kenapa orang tua itu bisa menyebabkan anak tadi berkelahi atau bisa berceraian. Yang kedua dari ipar. Wah itu bisa berkelahi itu gara-gara ipar tuh. Laki bini itu bisa berkelahi gara-gara ipar. Nanti boleh ke kampung, kumpul di sana ipar berkumpul. Si ipung mah begelang sampai ke siku. Seorang ada begelang. Jadi yang begelang ini, kamu suami itu kerja apa sih? Masa sudah 10 tahun udah bisa belikan emas. Nanti yang ini melapor lawan lakinya. Kenapa? Itu nah insanak ulung tuh lakinya sudah nukarkan gelang, pian kapan nukarkan gelang ulung? Gara-gara itu bisa berkelahi. Lihat saja, orang banyak berkelahi gara-gara ipar.
Nang ketiga, orang berkelahi itu, laki bini bisa berkelahi gara-gara tetangga. Ya, tetangga bahaya juga. Tetangga itu bukan kayak kita lagi, lebih parah lagi tetangga kita nih apa ya? Tetangga di Facebook, tetangga di WhatsApp, tetangga di IG. Komennya tuh lebih-lebih daripada tetangga di samping rumah kita. Pokoknya tetangga ini parah. Makanya kalau kada kuat-kuat bermain Facebook, IG dan sebagainya, ada usah main seperti itu. Ada usah bikin grup ini, grup itu dan sebagainya. Apalagi laki binian di grup situ. Grup reuni jarnya. Grup reuni SMP, SMA. Di situ ada lakian, ada biniannya. Itu hantunya banyak itu. Banyak hantunya. Berapa banyak gara-gara seperti itu timbul perselingkuhan. Itu tuh bahayanya itu. Jadi sebaiknya kada usah seperti itu. Nah, jadi begitulah orang suami istri itu bisa terjadi perkelahian, bahkan bisa berceraian gara-gara 3 orang tadi, karena mertua, karena ipar, karena tetangga. Tapi ada orang selama menikah kada suka berkelahi. Yaitu siapa ya? Nabi Adam. Nabi Adam lawan Siti Hawa kada suka berkelahi. Kenapa? Karena di zaman Nabi Adam belum ada mintuha. Di zaman Nabi Adam belum ada ipar, belum ada tetangga. Hati saja, 3 ini menghantui dalam rumah tangga. Ya, jadi kita nanti kalau sudah bisi mantu dan sebagainya, kita kada usah ikut campur lawan urusan keluarga anak kita. Kalau dia mengadu, anak kita mengadu begini, sudah kita sebagai orang tua menyabarkan anak kita. Nak, kamu sabar. Harus sabar, pasangan ikam tuh begini harus kamu sabar. Ikam nak mendidik, ikam nak mendoakan, ikam nak memberikan semangat. Jangan dipanas-panasin, jangan ikut campur, akhirnya berkelahi dia. Nah itu sering terjadi seperti itu ya. Ala kulli hal, Masya Allah, pertemuan hari ini sangat meriah. Ulun tadi terkajut siapa nang akikah, tapi lihatnya akhirnya bernikahan pula. Perasaan ulun Bu Erna ini bisi anak bebina nang halus saja, ternyata ada nangganang. Karena yang biasanya dibawa itu nang halus itu, akikah itu kan akikah bahari. Ya ala kulli hal bujang jua akhirnya, Masya Allah. Mudah-mudahan berkah ya, lakas bisi cucu, insya Allah sugih dunia akhirat, dan insya Allah selamat sampai ke surga bersama, masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nanti kita sebentar lagi malam nisfu Sya'ban. Malam apa ya? Selasa malam Rabu. Nah, malam Rabu ya, ulun atas nama pribadi juga minta maaf kalau ada salah dan khilaf. Insya Allah nanti ulun berangkat tanggal 12, berarti seminggu kita ya, sekali lagi ya. Sekali lagi pertemuan lawan ulun, nanti mbah itu ulun kagak bisa mengisi karena tanggal 12-nya sudah membawa jamaah berumrah bulik 1 hari sebelum hari raya. Sebelum puasa. Ya. Nanti tanggal 12 juga acara besar di pesantren, itu acara ulang tahun pesantren yang kelima. Ulun hendak mengundang tapi biasanya pian kada datang, jadi males banget. Menyakiti hati aja. Memberitahu aja. Enggak, memberitahu aja. Biar diundang sakit hati. Aduh. Merajuk guru ini. Biar aja merajuk. Anak buan pian ini paling susah datang ke Amburawang, ya. Jadi memberitahukan tanggal 12 itu ulang tahun pesantren di Amburawang, itu jam 8 pagi ulang tahun pesantrennya. Nah, kemudian ba'da zuhur. Ya makanya tadi bukan diundang, diberitahukan. Yang datang alhamdulillah, nggak datang kada sakit hati ulun. Karena kenapa? Bubuhan PM itu kalau diundang kada mau datang. Itu aja alasan inilah, alasan itu. Tapi kalau ke Banjar juta-juta habis tahun. Aula di sana tulak, kalau di sini tulak. Ulun sebulan 2 kali ke sini kada mau datang, setahun sekali. Biar aja. Ya, pengajian lain dari mana-mana datang, mas pengajian nang berapa tahun sudah ulun sengaja 18 tahun ada bubuhan pengen ulun aja 18 tahun ada. Jadi ala kulihal seperti itu. Tanggal 12-nya nanti ulang tahun pesantren jam 8 pagi. Pada zuhurnya ulun langsung berangkat ke bandara ya untuk bawa jamaah. 12 Maret minggu ini, minggu depan insya Allah. Alhamdulillah seperti itu.
Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Minta maaf lahir batin ya. Sebelum malam nisfu Sya'ban, pemaafan semuanya. Insya Allah Allah maafkan kita semuanya. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bijahi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya sayyidina ya Rasulullah ya Muhammad ibna Abdillah, inna natasyaffa'u bika fis sihah wal barakah wal afiyah zahiran wa batinan ala Syaifa siapa? Syaifa atau Syifa? Syaifa wa akbar. Allahumma syafi' nabiyyaka fina ma sya'allah la quwwata illa billah. Ya hayyu ya qayyum wa ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin wa ya amanal khaifin. Ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad dan zuriat Nabi Muhammad, dan dengan berkat guru-guru kami, dengan berkat Al-Quran, dengan berkat awliya wa ibadikas salihin, dengan berkat asma'ukal azam ya hayyu ya qayyum wa bi asma'ikal husna, kami bermohon kepadamu ya Allah agar engkau menjadikan Syaifa dan Akbar mereka menjadi pasangan suami istri yang diberikan sakinah mawaddah warahmah. Mereka besok melangsungkan akad nikah, lancarkan urusannya, lancarkan segala acaranya sampai hari hanya hari resepsinya, dan berikanlah mereka berdua ya Allah anak-anak yang saleh dan salihah. Berikan keduanya ya Allah rezeki yang banyak, yang halal, yang baik, berkah dan mudah mendapatkannya. Jadikan keduanya ya Allah pasangan yang selalu berkasih sayang dari dunia hingga akhirat, sebagaimana berkasih sayangnya Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam dengan istri beliau Siti Hawa, sebagaimana berkasih sayangnya Nabi Allah Yusuf dengan istrinya Zulaikha, sebagaimana berkasih sayangnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan istrinya Sarah dan Hajar, sebagaimana berkasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istri beliau Khadijah, Aisyah dan yang lainnya radhiyallahu taala anhunna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.